Ya, ini adalah hari terbesar yang mungkin salah satunya dinantikan oleh para pelaku pasar, dikarenakan dari sejak kemarin kita tidak melihat ada gebrakan ataupun pergerakan yang sporadis ataupun agresif. Dan meskipun data PPI tadi malam relatif lebih rendah daripada ekspektasi, tapi ya seperti yang terlihat, ternyata emas ataupun bahkan dolar sendiri atau bahkan indeks saham sendiri itu tidak bergerak terlalu volatile. Sepertinya market masih canggung dan juga menunggu dengan data CPI yang jauh lebih besar dampak dan juga korelasinya untuk FOMC minggu depan. So, ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak market yang pertama dari data ekonomi datang dari PPI yang ternyata secara mengejutkan setelah bulan lalu sempat mengalami lonjakan ke 0,9% untuk basis bulanan, ternyata sampai saat ini atau tadi malam lebih tepatnya itu menunjukkan penurunan di bawah 0%. Angkanya adalah nggak tanggung-tanggung, adalah minus 0,1%, dan itu membuat pertanyaan bagi pasar, yaitu apakah nanti malam kita akan dapatkan inflasi yang juga relatif lebih ringan. Nah, ini kaitannya dengan struktur ataupun histori yang mungkin nanti akan kita coba lihat. Di sisi lain, ini adalah selangkah lagi terkait dengan Miran atau Stephen Miran yang posisinya akan menggantikan Adriana Kruger di dalam Gubernur Fed. Dan sepertinya ini akan sangat mudah untuk Miran karena berarti dengan dukungan dari Senat, ya relatif lebih mudah untuk dia masuk ke Dewan Gubernur. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan bicara terkait dengan Trump versus Powell, kelihatannya kembali memanas ya, atau lebih tepatnya mungkin hanya sekedar mengkritik. Artinya, dengan data PPI tadi malam, cenderungnya adalah Gedung Putih ataupun Trump menyenggol kembali kepada Powell, supaya kali ini seharusnya mereka sudah mulai melakukan pemangkasan suku bunga. Cuman masalahnya adalah berapa besar itu yang menjadi tanda tanya besar. Oke, yang akan kita lihat di sini adalah Stephen Miran. Kelihatannya dengan 13 versus 11 voting yang tadi malam dari Komite Perbankan Senat, tinggal menunggu Miran masuk ke Senat ataupun Kongres untuk mendapatkan pengesahan secara resmi, dan itu kurang lebih di tanggal 15 ya, atau di hari Senin mendatang, yang dijadwalkan untuk mendapatkan voting secara keseluruhan. Dan sepertinya akan mudah karena mayoritas adalah dari partainya sendiri atau partai Donald Trump. Jadi kalau misalkan lihat dari agendanya, kelihatannya kita tinggal melihat selangkah lagi secara resmi disahkan. Kemudian kita akan lihat komposisi yang paling ideal. Dewan Gubernur akan diisi oleh Waller, kemudian juga Bowman, dan plus Miran, yang kemungkinan ketiganya sudah fix dipastikan akan cenderung dovish, dan itu berarti mendukung kepada penurunan suku bunga. Tinggal permasalahannya adalah dari 3 kandidat ataupun 3 gubernur lainnya ya. Kita akan coba lihat apakah mereka juga punya pandangan yang sama untuk kali ini, karena memang mau tidak mau mereka akan mengalihkan fokusnya bukan lagi kepada inflasi melainkan kepada data ketenagakerjaan seperti yang disampaikan oleh Powell di Jackson Hole Symposium bulan Agustus kemarin. Nah, catatannya teman-teman, kalau misalkan pun ini adalah kesempatan untuk Miran katakanlah mungkin mengacak-ngacak Dewan Gubernur, kelihatannya itu akan dilakukan secara smooth ataupun lunak. Artinya tidak akan terang-terangan, dan kita tinggal tunggu di beberapa pertemuan ke depan. Seandainya, bagi saya ini adalah kemungkinan tentunya adalah akan memberikan gambaran kepada dot plot yang akan diumumkan minggu depan. Jadi harapan untuk saat ini market cenderung melihat ada posisi ataupun potensi kemungkinan Fed akan membuka jalan untuk pemangkasan tersebut bukan hanya 1 kali ataupun 2 kali, malah melainkan 3 atau bahkan berlanjut di 2026. Jadi kita tinggal tunggu saja minggu depan terkait dengan dot plot tersebut. Nah, terkait dengan nanti malam, kita akan dapatkan ECB meeting di mana laporan yang mungkin akan terjadi adalah suku bunga akan tetap dipertahankan. Ya, kalau lihat dari korelasi yang terjadi sampai saat ini, masih cenderung adalah kepada inflasi. Dan inflasi zona Eropa kecenderungannya berada dekat dengan target mereka 2%, dan kelihatannya juga beberapa bulan terakhir tetap berada dan kelihatannya beberapa bulan terakhir juga tetap di 2%. Jadi artinya tidak ada alasan ataupun urgensi bagi Bank Sentral Uni Eropa untuk melakukan pemangkasan suku bunga seperti yang disampaikan oleh para pejabat ekonomi ataupun dari ECB tersebut. Oke, berarti fokusnya bukan lagi ke masalah suku bunga dipertahankan atau tidak, melainkan kita akan mendengarkan dari Christine Lagarde, Presiden ECB, kira-kira pernyataannya akan seperti apa. Kalau dia membuka diri untuk masalah pemangkasan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, dengan concern yang masih membayangi saat ini adalah masalah ketidakpastian politik ataupun bahkan ketidakpastian masalah perdagangan. Artinya mungkin kebijakan tarif yang masih tetap menyinggung, dan juga termasuk dari Amerikanya sendiri. Ada ancaman bahwa tarif akan diperbesar untuk Uni Eropa, termasuk juga ada ancaman juga ke satu sisi yang mungkin akan memperuncing hubungan bilateral antara ECB ataupun Uni Eropa dengan China. Nah,
Kita akan lihat di sini, kalau misalkan ternyata dovish itu cenderung disampaikan oleh Lagarde nanti malam, maka euro ada kemungkinan dia berpotensi berbalik turun, dan itu berarti pelemahan akan memicu kepada penurunan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan seandainya dia relatif hawkish, atau katakanlah less dovish ini dikategorikan tidak terlalu berkomitmen untuk pemangkasan, tapi ya mau tidak mau mereka tetap harus memperhatikan atau mencermati data ekonomi. Nah, dengan demikian mereka akan kecenderungannya efek ataupun dampaknya adalah euro akan mengalami kenaikan. Jadi kalau misalkan lihat strateginya untuk nanti malam, kelihatannya kita mau tidak mau harus tunggu sampai Christine Lagarde berpidato, atau minimal perhatikan US dollar setelah data CPI. Nah, berhubung dengan data CPI nanti malam, ada baiknya kita lihat lebih dulu dari PPI. Tadi malam rilisnya adalah minus 0,1%, baik itu untuk core PPI ataupun PPI utamanya. Nah, yang menjadi catatan di sini, meskipun dia sempat terjadi revisi ya dari 0,9% menjadi 0,7%, coba perhatikan juga data tahunannya yang juga cukup ya bisa dibilang signifikan turunnya. Dari sebelumnya 3,3%, data menunjukkan menjadi 2,6%. Kemudian dari 3,7% juga turun menjadi 2,8%. Alhasil, kalau kita bandingkan, apakah ini memberikan peluang untuk inflasi yang melunak, terlebih dengan inflasi konsumen? Oke, kita lihat dari struktur ataupun dari data ini. Kalau lihat terutama yang kita contoh adalah dari bulan April, ya, yang dirilis di bulan April 2025, Anda bisa lihat saat PPI berada di minus 0,4%, di saat itu pula data CPI kecenderungannya menunjukkan minus 0,1%. Artinya ada kecenderungan ataupun ada kecurigaan, bisa saja yang terjadi berikutnya atau nanti malam adalah data yang relatif lebih lemah. Ini berarti kita patokan dengan data month to month atau basis bulanan untuk CPI nanti malam. Nah, hati-hati, walaupun dengan demikian, posisi ini belum tentu akan akurat. Artinya tidak mesti bahwa PPI yang jelek akan mengakibatkan CPI yang jelek. Tapi minimal ada peluang untuk mendapatkan kejutan ke bawah, sehingga kita bisa memastikan ataupun mendapatkan data CPI yang relatif lebih rendah. Ya, andai kata pun tidak negatif, berarti minimal dia turun dari 0,3 mungkin menjadi 0,1%. But who knows, mungkin akan ada kejutan yang jauh lebih menggembirakan. Nah, kaitannya dengan beberapa versi bank, proyeksi CPI-nya kurang lebih seperti ini. Dari Bank of America 0,33 untuk basis bulanan, kemudian basis tahunannya 2,9%. Dari Goldman Sachs di situ juga menunjukkan 0,37% dan tahunannya 2,9%. Secara total, secara keseluruhan dari seluruh bank memperkirakan ada peningkatan untuk masalah headline inflation, headline CPI, itu adalah 0,36% dari sebelumnya 0,2%. Kemudian dari basis tahunannya itu ada kenaikan dari 2,7 menjadi 2,9% persis dengan data ekonom. Kemudian dari core CPI-nya, kecenderungannya mereka melihat ada sustainability ataupun ya bisa dibilang cukup stabil ya untuk 0,32% basis bulanan ataupun bahkan 3,1% di basis tahunannya. Oke, kunci utamanya begini teman-teman. Intinya adalah segala sesuatu hal yang dirilis nanti malam sebetulnya tidak akan terlalu berpengaruh karena Fed sendiri sudah diperkirakan mengunci kemungkinan untuk potensi pemangkasan suku bunga dan itu pasti terjadi di minggu depan. Cuman permasalahannya adalah setelah data non-farm payroll kemarin, maka yang akan menjadikan catatan tambahan bagi Fed kali ini adalah inflasinya untuk mengukur kira-kira layak atau tidaknya Fed untuk memangkas lebih agresif. Artinya 50 basis point daripada 25 basis point. Dan CME Fed Postus saat ini masih tetap mendominan dengan 25 basis point. So, untuk menciptakan peluang yang lebih besar untuk 50 basis point minggu depan, maka perhatikan apakah CPI hari ini bisa mendapatkan kejutan jauh lebih ekstrim, lebih rendah. Artinya, kalau misalkan ekspektasinya adalah 0,3%, ya kita harapkan data tersebut ada di 0,1 atau bahkan di bawah 0%. Kalau itu yang terjadi, hampir bisa dipastikan kita akan melihat ada peluang untuk pemangkasan yang lebih agresif minggu depan. Dan sebaliknya, tentunya kalau misalkan kita ingin melihat ini gagal ataupun tidak ada pemangkasan, maka yang korelasi yang paling memungkinkan adalah harus naik jauh lebih tinggi. Nah, saya rasa untuk saat ini belum ada kondisi di mana market mencurigai ataupun mengkhawatirkan ada lonjakan naik yang lebih tinggi, misalkan ke 0,5% untuk basis bulanan ataupun bahkan 3,5% untuk basis tahunan. So, agak minim ceritanya sehingga akhirnya diputuskan ataupun dilihat sebagai peluang bahwa pemangkasan hampir bisa dipastikan, hampir keseluruhan memastikan akan terciptanya 25 basis point cut rate minggu depan. Nah, tinggal vote-nya akan seperti apa, semua akan bergulir dari voting para pejabat Fed.
Oke, kemudian data ekonomi berarti kalau begitu kita lihat dari data 1930 dimulai dengan data inflasi dan juga initial jobless claim. Cuman kali ini saya akan lebih memprioritaskan kepada inflasi karena memang ini data yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Walaupun tidak tertutup kemungkinan mereka pun akan mempertimbangkan terkait dengan pasar tenaga kerja tersebut. Tapi kita abaikan terlebih dulu. Oke, intinya adalah saya butuh data yang relatif ekstrim. Ekstrim artinya selisihnya jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada ekspektasi. Kalau hanya sekitar seputaran ekspektasi, maka kemungkinan itu tidak akan terlalu direspon saat data. Tapi sangat memungkinkan kalau misalkan ternyata lebih tinggi, anggaplah 0,4%, baik itu basis bulanan atau bahkan basis tahunannya. Misalkan dari 2,9 ternyata rilisnya 3,0%. Bisa saja ini akan menjadikan pertanda untuk emas, terutama yang belum koreksi tajam dari sejak kemarin, bisa saja mulai koreksi ataupun profit taking menjelang FOMC minggu depan, karena hampir dipastikan mereka langsung fokus dengan ekspektasi dot plot minggu depan. Jadi kalau cuma sekedar 25 basis point, kelihatannya ini tidak akan membuat emas naik lebih tinggi saat ini. Kecuali kita dapatkan turun lebih besar, sehingga akhirnya punya kesempatan untuk dia naik dan mendorong kepada ekspektasi cut rate yang lebih agresif. So, di malam hari juga perhatikan dengan press conference dari Presiden ECB Christine Lagarde.